Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas materi geografi kelas 11 SMA mengenai keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional. Sebelum ke ranah pembahasan ini, izinkan saya mengenalkan diri saya terlebih dahulu dan rekan-rekan saya, lalu menjelaskan apa peran kami masing-masing dalam video kali ini. Jadi, saya RP Haidar Mousa sebagai moderator dan penyaji ketiga, lalu RB Ahmad Lukman sebagai penyaji pertama, lalu Sandi Firman Firdaus dan Randi Maulana Muhammad sebagai penyaji kedua. Lalu pembagian tugas kami masing-masing, yaitu pertama, RB Ahmad Lukman sebagai penyaji pertama akan menjelaskan mengenai sejarah dan persebaran. Maaf sebelumnya, fokus pembahasan kita pada kali ini adalah keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional dalam garis bawah, yaitu suku Madura. Jadi, penyaji pertama dalam pembahasan kali ini adalah RB Ahmad Lukman. Dia menjelaskan mengenai sejarah dan persebaran. Lalu, terdapat penyaji kedua, yaitu Sandi Firman dan Randi Maulana. Mereka akan menjelaskan mengenai adat dan budaya. Lalu, saya sendiri sebagai penyaji ketiga akan menjelaskan cara menjaga kebudayaan adat, cara menanamkan nilai kebudayaan, dan terakhir, cara mengatasi nilai kebudayaan yang pudar oleh budaya asing. Sekian dari perkenalan diri kami dan pembagian tugas pada diri kami masing-masing. Selanjutnya, saya akan serahkan pembahasan pertama pada materi kali ini terhadap penyaji pertama, yaitu RB Ahmad Lukman. Saya RB Ahmad Lukman akan berperan sebagai penyaji pertama. Saya akan membahas budaya, apa itu budaya, yang termasuk budaya. Lalu saya akan membahas sejarah suku Madura dan persebaran di Indonesia dan dunia. Budaya menurut bahasa Sanskerta sendiri adalah budaya atau dari kata budi. Budi itu atau akal yaitu pikiran atau kecerdasan bagi manusia. Menurut ahli sendiri budaya, yaitu dari ahli yang bernama Ralph Linton, budaya adalah segala pengetahuan informasi dari nenek moyang yang diturunkan turun-menurun di daerah tertentu. Menurut Pardi Suparlan, budaya sendiri adalah segala informasi dan pengetahuan yang diketahui manusia sebagai makhluk sosial. Budaya sendiri itu mencakup bahasa, yaitu bahasa Madura untuk di suku Madura sendiri. Selain itu ada agama yang banyak dianut di daerah tertentu. Contohnya di Madura sendiri kebanyakan beragama Islam. Dan ekonomi. Orang Madura karena daerahnya yang berupa pulau, banyak yang berperan sebagai nelayan. Selain itu, karena tanahnya itu sebagian besar merupakan kapur, jadi untuk tanaman tidak bisa tumbuh subur. Sehingga kebanyakan berperan profesinya yaitu sebagai kuli bangunan dan penambang batu kapur. Batu kapur sendiri digunakan sebagai bahan dasar bangunan di Madura. Pertama, sejarah dari suku Madura. Suku Madura berasal dari seorang adipati yaitu Arjawira Raja, yaitu seorang yang berasal dari kerajaan Singosari. Beliau diutus oleh Raja Kertanegara pada 31 Oktober 1269. Kedatangan beliau diangkat sebagai keraton atau pemimpin adipati pertama di Madura, yaitu Batu Putih, daerah Sumeneb. Untuk daerah Madura sendiri, walaupun awalnya memang didatangi oleh Arya Wiraraja, sebenarnya sudah ada penduduk lokalnya, tapi belum maju dalam bidang pelayaran dan bidang ekonomi.
persebaran. Di Madura itu ada beberapa pulau selain dari pulau utama, yaitu Madura itu sendiri, seperti Pulau Kangean, Ras, Sapudi, dan Gili Raja. Gili sendiri artinya adalah pulau. Di Indonesia sendiri, masyarakat itu tersebar di daerah Jawa yang paling banyak dan Kalimantan. Untuk daerah Sumatera sendiri ada, tapi tidak sebanyak di pulau lain. Di Indonesia, seluruh daerah pasti ada orang Maduranya, walau tidak sebagai mayoritas. Di Indonesia, maksudnya di dunia sendiri, pulau orang-orang Madura itu kebanyakan tersebar di daerah terutama ASEAN seperti Malaysia, Brunei, dan Filipina. Untuk di luar ASEAN, saya belum dapat informasi yang menceritakan bahwa orang Madura ada di benua lain seperti Amerika atau Eropa. Untuk pembahasan sejarah dan persebaran suku Madura, cukup dari saya. Ya, seperti itulah yang telah dijelaskan oleh Ahmad Lukman sebagai penyaji pertama mengenai apa itu budaya, sejarah suku Madura, dan persebaran suku Madura di Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan oleh penyaji kedua, yaitu Randi Maulana dan Sandi mengenai adat dan budaya suku Madura. Kepada mereka berdua, waktunya saya persilakan. Oke, saya Randi Maulana akan menjelaskan materi tentang adat dan budaya suku Madura. Untuk yang pertama, saya di sini akan membahas tentang rumah adat suku Madura, yaitu rumah Tanian Lanceng. Tanian Lanceng dapat diartikan sebagai halaman yang panjang. Mereka atau suku Madura ini tinggal bersama di sebidang tanah dengan deretan rumah yang masih memiliki relasi keluarga, sanak saudara, atau kerabat. Tanian Lanceng memiliki komponen diantaranya seperti yang ada gambar di samping ini. Untuk rumah yang tengah, ini adalah rumah induk atau rumah utama. Untuk yang bagian kiri ini adalah langgar, dan sebelah rumah induk ini adalah kandang. Dan untuk sebelah kanan ini adalah dapur serta lapangan yang tidak digunakan ini pekarangan. Untuk selanjutnya saya akan membahas tarian tradisional suku Madura. Tari Muang Sangkal yang berasal dari Kabupaten Sumeneb, Madura adalah tarian yang dilakukan untuk ritual tolak bala atau menjauhkan dari bahaya. Pada umumnya jumlah penari berjumlah ganjil dan kostum yang digunakan adalah kostum pengantin lega khas Sumeneb, bisa dilihat di gambar ini, yang memiliki warna khas yaitu warna merah dan kuning. Lanjut yaitu pakaian adat suku Madura. Baju pesaan merupakan pakaian laki-laki yang berukuran serba longgar dan berwarna hitam, dan bawaannya berupa celana gombrang yang disebut gomboran. Panjang celana di antara lutut dan mata kaki ataupun hingga mata kaki. Kebaya roncongan umumnya berwarna terang dan mencolok sebagai ciri khasnya, seperti warna hijau, biru, ataupun merah yang pas untuk tubuh. Filosofi di balik pakaian adat Madura pesaan yang longgar merupakan perwujudan dari warga Madura yang sangat menghargai kebebasan. Next adalah alat musik tradisional Madura, yaitu saronen. Saronen adalah sebuah alat musik yang berasal dari Timur Tengah. Alat musik itu di daerah asalnya dikenal dengan berbagai macam nama, yaitu bisa disebut surnai, sirnai, saruni, atau sahnai. Namun di Madura alat ini sudah dimodifikasi bunyinya, jadi mirip-mirip seperti trompet. Dan bisa lihat di sini alat musiknya. Di bagian peniupnya ini unik, yaitu diberi seperti kumis agar sang pemain itu seperti memiliki kumis saat memainkan alat musiknya. Biasanya alat musik ini digunakan untuk upacara ritual di makam, keramat, atau upacara pesta perkawinan. Untuk selanjutnya senjata tradisional Madura, yaitu celurit. Celurit adalah senjata tradisional Jawa Timur yang berasal dari suku Madura.
Celurit merupakan senjata yang melengkung dan ujungnya sangat tajam. Celurit merupakan senjata andalan suku Madura dalam melakukan perlawanan atas penjajahan Belanda dan sekutu. Namun seiring perkembangannya zaman, celurit ini disalahgunakan dalam duel maut budaya Carok. Dilansir dari detik.com, budaya ini sudah mulai ditinggalkan oleh suku Madura. Sekian penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Sandi Firman. Perkenalkan, nama saya Sandi Firman. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan teman saya yang sebelumnya. Baik, saya di sini akan lanjutkan tradisi adat suku Madura. Tradisi adat Nadar alias Nyadar. Tradisi ini merupakan upacara adat yang digelar setiap 3 kali dalam 1 tahun. Biasanya, tradisi ini dilakukan oleh warga desa pinggir Papas, Kecamatan Kaliangat, Madura. Tradisi ini sangat berlangsung meriah dan menyimpan banyak cerita leluhur warga setempat. Next, di sini ada lagu daerah Madura, yaitu lagu Karapan Sape. Tradisi ini menceritakan tentang kebudayaan masyarakat Madura, yaitu Karapan Sape atau Karapan Sapi. Tradisi ini adalah lomba pacuan sapi yang memiliki 2 versi penafsiran. Yang pertama, kata kerap atau kirap, yang memiliki arti berangkat dan dilepas. Yang kedua, menafsirkan bahwa kirapan berasal dari bahasa Arab yang mengandung persahabatan. Seperti dikatakan oleh teman saya sebelumnya, tradisi ini diiringi oleh alat musik yaitu saronet. Oke, lanjut. Di sini ada permainan tradisional Madura, yaitu permainan gempuran. Dalam bahasa Indonesia, permainan gempuran adalah merobohkan. Permainan yang menyusun batu atau genting yang kemudian berusaha untuk dirobohkan dengan melempar batu. Lanjut, ada makanan tradisional Madura, yaitu rujak selingkuh. Rujak selingkuh dari panganan khas Madura ini terdapat dari olahan yang seperti campuran antara kuliner rujak yang berselingkuh dengan soto babat khas Madura. Campuran kedua kuliner ini dengan bumbu dan rasa yang berbeda inilah kemudian menghasilkan kuliner yang tak kalah menarik untuk dicicipi. Ya, seperti itulah penjelasan dari rekan-rekan saya ini, Randi Maulana Muhammad dan Sandi Firman Firdaus mengenai adat dan budaya suku Madura. Yang di dalamnya mulai dari rumah adat, tarian, lalu seperti ritual, dan sampai makanan tradisional. Dan selanjutnya di sini akan dibahas mengenai pertama yaitu cara menjaga kebudayaan adat, lalu cara menanamkan nilai kebudayaan, lalu cara mengatasi mengatasi kebudayaan yang luntur karena datangnya budaya asing. Ya. Dan penjelasan pembahasan yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh penyaji ketiga, yaitu saya sendiri selain sebagai moderator. Baik, saya mulai pada penjelasannya, yaitu pertama cara menjaga kebudayaan adat. Ya. Pertama, cara menjaga kebudayaan adat ini di sini akan saya bahas bahwa di sini terdapat 4 poin dalam cara menjaga kebudayaan adat. Yang dua poin pertama ini adalah cara kita menjaga kebudayaan adat ini, khususnya suku Madura ini secara dalam negeri. Lalu untuk 2 poin yang kedua ini cara menjaga kebudayaan secara kita berorientasi ke luar negeri, seperti penguatan identitas kebudayaan tersebut di dalam negeri. Oke, akan saya sebutkan. Pertama, menurut kami ini dengan sejalannya kehidupan yang apa-apa serba teknologi dan era-era globalisasi sekarang ini, yang pantas dilakukan yaitu pertama,
secara nasional, yaitu melestarikan dengan cara setiap anak-anak kita atau setiap anak-anak ini diberi arahan terhadap yang namanya budaya dalam negeri, di mana budaya tersebut diinginkan oleh anak itu dan ia juga mau mendalami budaya tersebut. Entah itu budaya apa saja, intinya dia suka dan dia menginginkan untuk mendalami budaya tersebut. Lalu kedua ada bahwa kita harus memfasilitasi anak-anak yang tertarik dan berminat dalam suatu budaya yang telah saya sebutkan tadi, bahwa mereka ingin terhadap budaya tersebut, lalu upaya kita dalam dalam menghadapi antusias mereka terhadap budaya-budaya tersebut, yaitu memfasilitasi secara maksimal. Lalu poin yang ketiga, yang C ini adalah kita dalam untuk yang dua tadi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini menekankan pada penjagaan budaya di dalam negeri, hanya menjaga, sekedar menjaga. Lalu di sini untuk 2 poin terakhir, yaitu kita berorientasi terhadap mengembangkan, yakni makna melestarikan yang sebenarnya, yaitu menjaga dan mengembangkan. Kita di sini mengembangkan dengan orientasi ke luar negeri, yaitu dalam mengembangkannya kebudayaan ini lebih dikenalkan ke luar negeri, seperti contohnya seperti ada acara fashion di luar negeri seperti Paris Fashion Week, ya seperti gitu ya. Lalu terdapat seperti acara seperti di Kota Jember, seperti adanya JFC, ya itu juga sempat menarik mata dunia untuk melihat budaya-budaya kita. Lalu poin yang keempat terakhir, D, adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus melihat peluang pasar kita dalam negeri ini, peluang pasar domestik atau peluang pasar dari luar negeri atau mancanegara terhadap karya-karya menarik dari budaya-budaya negara. Jadi tentunya kita adalah salah satu bangsa yang memiliki banyak sekali budaya, beragam sekali. Mulai dari A sampai Z, kita memiliki semua budaya-budaya yang indah itu. Dan di sini seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia adalah melihat peluang pasar dalam hal budaya kita agar bisa dijadikan karya-karya yang menarik, yang bisa menarik minat dari luar negeri untuk menjadikan hal tersebut sebagai sebagai inovasi bagi mereka atau sebagai sponsor bagi mereka, ya seperti itu. Saya rasa 4 poin ini cukup menjelaskan mengenai menjaga kebudayaan adat. Semoga para pemirsa dapat memahami pembahasan materi ini. Selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai cara menanamkan nilai kebudayaan. Di sini terdapat 3 poin mengenai cara menanamkan nilai kebudayaan. Yaitu yang pertama, lingkungan masyarakat harus menciptakan adanya pengharusan terhadap anak-anak berupa pengenalan budaya secara interaktif dan tidak memaksa terhadap satu jenis kebudayaan daerah. Di sini pengenalan lingkungan masyarakat di sini harus menciptakan kondisi pengenalan budaya ini secara interaktif kepada anak-anak. Makna interaktif ini lingkungan masyarakat ini harus memberikan program-program yang aktif, bukan pasif, terhadap anak-anak dengan perantara tertentu. Jadi pengenalannya itu secara fisik, tidak secara fisik, yakni secara praktek. Jadi anak-anak diajarkan melakukan seperti ini, seperti itu, dan lain-lain. Lalu terkait masa pandemi seperti ini, ya mungkin dapat dilakukan secara protokol atau secara pembatasan. Tidak harus semua. Jadi di masa sulit pun kita harus mengenalkan budaya dalam negeri terhadap anak-anak. Lalu tidak memaksa terhadap satu jenis kebudayaan daerah. Maksud tidak memaksa terhadap satu jenis ini adalah kita tidak melulu memberikan pengenalan dan
menyuruh anak-anak untuk belajar budaya dari daerah kita saja. Karena anak-anak ini adalah anak-anak Indonesia, di mana Indonesia memiliki budaya yang sangat banyak sekali dan tidak melarang adanya pembelajar budaya dari suku manapun. Karena Indonesia karena suku-suku Indonesia sekarang selalu membuka terhadap orang-orang di luar mereka. Lalu lingkungan sekolah harus memfasilitasi mereka yang memiliki minat terhadap suatu seni budaya. Jadi di sini setelah lingkungan masyarakat, yakni lingkungan sekolah harus berperan dalam minat seni dalam budaya itu pada anak-anak. Jadi ketika anak-anak ini memiliki minat terhadap seni budaya, tentunya sekolah harus memfasilitasi secara penuh terhadap mereka dengan efektif tentunya. Lalu ini dapat dilakukan dalam pembelajaran seperti mata pelajaran seni budaya, yakni guru di sini sangat berperan, di mana guru harus memberikan pembelajaran kepada siswa-siswanya dalam hal pengenalan budaya secara interaktif. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa budaya ini harus dikenalkan secara interaktif. Yakni tidak hanya teori-teori saja mengenai apa itu budaya, bagaimana budaya ini, budaya itu, namun secara pembelajarannya. Dengan syarat, lagi-lagi anak itu harus memiliki minat. Lalu yang ketiga adalah lingkungan keluarga memberikan dukungan terhadap budaya yang anak minati dengan sepenuh hati dan melihatnya sebagai peluang prestasi. Maksud dari keluarga ini memberikan dukungan terhadap budaya yang anak minati ini adalah ketika anak ini meminati sesuatu di dalam budaya, yakni keluarga ini adalah komponen utama di dalam diri anak sebagai pendukung. Jadi, keluarga ini harus memberikan dukungan seperti finansial, motivasi kepada anak-anak untuk mengejar yang namanya apa yang dia minati dalam budaya dan melihatnya sebagai peluang prestasi. Terlihat bahwa banyak sekali sekarang seperti daerah-daerah yang jika mereka memiliki suatu pariwisata, maka mereka mengenalkan salah satu tarian adat seperti budaya-budaya lain selain tarian adat. Dan mereka tentunya menginginkan anak-anak muda. Dan anak-anak yang berminat inilah yang harus dilihat sebagai peluang prestasi terhadap apa yang dia minati, apa yang mereka minati. Karena peluang prestasi ini mengenai budaya ini sangat banyak di era-era sekarang, karena tentunya budaya menggambarkan daerah. Begitulah mengenai cara menanamkan nilai kebudayaan. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke cara mengatasi nilai kebudayaan yang pudar oleh budaya asing. Di sini terdapat 4 poin mengenai cara mengatasi nilai kebudayaan tersebut. Pertama, yaitu menjadikan saya batasi di sini bahwa kebudayaan yang kita bahas, budaya yang kita bahas dari tadi adalah budaya positif. Di mana yang kita jaga, kita lestarikan, kita atasi adalah budaya positif, bukan budaya negatif. Jadi kita di sini tidak hanya fokus kepada budaya positif, kita tidak menampik terhadap adanya budaya negatif. Kita memiliki banyak sekali budaya negatif yang jika budaya tersebut berkembang, maka akan membuat nama bangsa kita akan menjadi jelek. Jadi fokus kita pada video kali ini adalah mengenai pembahasan budaya yang positif. Yang pertama yaitu menjadikan pengenalan pendidikan budaya secara interaktif sebagai mapel wajib di sekolah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa lingkungan sekolah ini sangat berperan dalam peminatan para siswa atau para anak dalam budaya tertentu. Jadi,
pengenalan pendidikan budaya ini harus dijadikan sebagai perlakuan wajib di sekolah. Selain dari sebagai mata pelajaran, bisa sebagai ekstrakurikuler tentunya, seperti ekskul menari atau ekskul melukis dan lain-lain. Atau bukan melukis, seperti pewayangan dan lain-lain sebagainya mengenai budaya. Lalu poin kedua adalah orang tua dan guru mengawasi budaya asing yang diikuti oleh anak-anak. Budaya asing di sini dimaksudkan ya tentunya budaya positif dan negatif. Dan orang tua dan guru di sini perannya adalah sebagai filter atau sebagai penyaring bagi anak. Di mana tentunya anak-anak ini adalah pribadi yang belum mengenal apa itu baik dan buruk, atau pribadi yang belum mengenal ini baik atau buruknya bagaimana. Dan tentunya peran orang tua ini lebih dari guru, meskipun keduanya sama-sama adalah peran penting di dalam diri anak. Namun di dalam diri anak ini pertama kali adalah orang tua. Jadi peran orang tua ini harus maksimal dalam mengawasi budaya asing yang dilihat yang dilihat dan diikuti oleh anak-anak. Banyak sekali budaya asing yang harusnya disaring oleh orang tua. Tentunya budaya seperti yang negatif yang tidak perlu diikuti oleh anak-anak, seperti budaya menghambur-hamburkan uang terhadap barang-barang yang luar negeri, yang mungkin sekedar diinginkan oleh anak tapi tidak dibutuhkan. Jadi peran orang tua adalah mengawasi budaya asing seperti tersebut, yakni budaya konsumeris. Dan guru ini mengawasi budaya asing seperti terlalu bebasnya anak dalam berbicara, yang tentunya tidak sesuai dengan budaya ketimuran kita, di mana jika budaya asing seperti budaya-budaya barat, cara berbicara anak-anak di barat sana adalah berbeda dengan orang-orang timur seperti kita, anak-anak timur seperti kita. Tentunya dalam peran guru ini, guru berperan untuk menjaga etika yang mungkin dicontoh oleh anak-anak berupa kenegatifan dari budaya asing tersebut. Lalu selanjutnya adalah pembentukan organisasi pemuda di bidang kebudayaan masyarakat. Seperti yang kita tahu, seperti di lingkungan rumah kita terdapat seperti organisasi Karang Taruna atau Remas atau seperti organisasi lain, bahwa seperti terdapat kebudayaan tertentu, ini seharusnya dibentuk suatu organisasi yang membatasi adanya budaya itu sendiri. Dan organisasi pemuda di bidang masyarakat ini tidak hanya memfasilitasi budaya daerah sendiri, jadi mengenalkan juga budaya-budaya daerah lain dan mengadakan seperti pameran kebudayaan di lingkungan rumah untuk mengenalkan kepada anak-anak di lingkungan rumah sekitar kita ini terhadap budaya-budaya tersebut. Jadi seperti Karang Taruna atau organisasi khusus lain yang mungkin dapat dibentuk khusus untuk kebudayaan ini dapat memfasilitasi hal-hal yang mengenai pengenalan budaya terhadap anak-anak. Jadi anak-anak di daerah kita ini dapat mengetahui apa itu budaya Indonesia yang sangat beragam ini. Selanjutnya adalah pembatasan budaya asing negatif yang tidak sejalan dengan kepribadian bangsa. Seperti yang kita tahu, dan juga saya bahas tadi bahwa peran orang tua dalam mengawasi budaya asing ini harus ditekankan kepada anak-anak, di mana anak-anak ini dalam masa pembentukan karakter, dan budaya asing negatif ini dapat dengan mudah diikuti oleh anak-anak, karena anak-anak adalah masa-masa labil dari seseorang.
Lalu sebagai orang tua maupun guru, kita sebagai orang tua maupun guru harusnya menjaga adanya budaya asing negatif yang mungkin dapat memengaruhi anak-anak ini dengan ketat, dan harus menyaring budaya-budaya apapun itu. Ini budaya-budaya apapun itu, apakah sesuai dengan kepribadian bangsa kita yang condong ke kepribadian orang-orang timur, seperti sopan, ramah, dan tidak terlalu bebas karena kita adalah bangsa yang religius. Baik, saya di sini akan menyimpulkan hasil materi semua pembahasan kali ini. Kita harus menjaga dan mengembangkan kebudayaan ke dalam dan ke luar negeri. Dan untuk itu, generasi yang akan datang harus kita didik dan fasilitasi secara maksimal di lingkungan masyarakat, sekolah, dan keluarga mereka. Ya, seperti itulah semuanya yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebagai para penyaji. Jadi dalam materi ini, Geografi kelas 11 SMA mengenai keragaman budaya bangsa sebagai identitas nasional, sedemikian adanya. Semoga dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum.